Sahabat guru dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Dalam acara talk show kali ini, saya, Yohana Kastanya, akan memandu guru-guru dari TK Negeri Pembina tingkat nasional. Kita akan menggali pengalaman mereka bagaimana mengembangkan literasi numerasi. Karena literasi numerasi adalah salah satu capaian perkembangan yang termuat dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak harus diimplementasikan pada kurikulum merdeka yang tergambar dalam elemen capaian pembelajaran. Sehingga bagaimana sih pengembangan yang efektif? Kita akan berbincang-bincang dengan guru-guru yang hebat. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Bu Ana. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sahabat guru dimanapun berada, inilah rekan-rekan guru TK Negeri Pembina tingkat nasional. Ada Ibu Nisa, ada Ibu Sukma, ada Ibu Nur, ada Bu Heni, dan ada Bu Dina. Teman-teman tentunya punya pengalaman baik dalam mengembangkan literasi numerasi. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang literasi? Mungkin saya persilakan Bu Lina. Mengenai literasi numerasi, kalau untuk anak-anak tingkat PAUD, anak usia dini itu adalah tentang kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak PAUD mengenai simbol angka, simbol-simbol huruf untuk mereka mempelajari literasi dasar dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak mengenal simbol-simbol dasar angka dan huruf yang untuk memecahkan mereka mengenal kegiatan pembelajaran mereka sehingga menjadi dasar literasi numerasi untuk di jenjang berikutnya. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan? Baik Ibu Ana, terima kasih. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa selain kita memperkenalkan kepada anak tentang literasi numerasi itu melalui simbol-simbol huruf maupun angka, di situ anak juga ada kemampuan untuk menganalisis baik dari segi huruf maupun angka, sehingga dengan kemampuan seperti itu anak-anak bisa dapat mengerti apa itu tentang simbol-simbol huruf maupun simbol-simbol angka. Nah, dengan demikian anak-anak jika sudah dapat menganalisisnya dengan baik, apapun yang diberikan oleh guru tentang huruf maupun angka, anak-anak bisa mengambil dan mempelajarinya dengan baik juga. Iya, terima kasih. Berarti sangat penting sekali literasi numerasi yang harus dikembangkan di taman kanak-kanak ya teman-teman ya. Sangat penting. Iya, baik. Kemudian apakah ada kesulitan yang teman-teman temui ketika mengembangkan literasi numerasi ini, dan apa faktor penyebabnya? Saya mulai dari Bu Heni. Kalau untuk saat ini yang dilakukan di TK itu alhamdulillah belum mengalami kesulitan Ibu gitu. Karena segala sesuatu dalam pengembangan literasi numerasi sangat mudah dan sederhana gitu. Yaitu dengan kegiatan bermain yang menyenangkan pastinya. Seperti contoh kegiatan berbagi cerita, pengalaman anak yang dilakukan setiap hari secara bergiliran kepada teman-teman dan ibu guru. Mengenal kata, menggunakan kartu kata yang menarik pastinya, yang sudah didesain semenarik mungkin oleh ibu guru, dan kegiatan mengenal angka atau nomor itu juga menggunakan alat-alat edukatif yang ada di sekolah yang sederhana dan menarik. Bagaimana dengan mengembangkan literasi numerasi? Silakan Ibu Nur. Baik Bu Ana, untuk pengalaman pengembangan numerasi yang sudah kita laksanakan, diantaranya bisa dilalui dengan pengenalan angka, permainan dengan kartu angka, memancing ikan dengan angka-angka,
Kemudian kita juga karena di TK Pembina banyak pohon, banyak bahan-bahan bekas, jadi bisa kita gunakan untuk pengembangan literasi numerasi tersebut. Di antara umpamanya mengambil daun kering, bunga-bunga, dihitung berapa jumlahnya, kemudian dengan batu kerikil, dihitung juga batu yang besar, yang kecil, dikelompokkan, kemudian dihitung jumlahnya. Di antara bisa mulai seperti itu. Iya, luar biasa. Berarti untuk yang media-media di sekitar atau media alam itu bisa kita manfaatin ya untuk pengembangan literasi numerasi tersebut. Betul. Teman-teman tentunya punya pengalaman untuk mengajarkan literasi numerasi khususnya buat anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, bagaimana Bu Lina? Gitu. Nah, kebetulan di kelas yang saya ikut sekarang, yang saya ajar sekarang, ada anak yang berkebutuhan khusus. Seperti dia, kalau dari ciri-cirinya termasuk speech delay. Jadi si anak ini alhamdulillah suka dengan buku cerita. Jadi kalau pagi atau datang setelah memberi salam, selamat pagi Bu Lila, lalu dia meletakkan tasnya dan dia menuju ke rak buku cerita, dia ambil satu buku cerita, diberikan kepada saya untuk dibacakan ceritanya. Sambil kita bersapa, bercerita tentang isi buku cerita, lalu diulas gambar-gambarnya. Oh, ini gambar apa? Ada berapa? Misalnya tentang gambar-gambar sayuran, ada berapa ini sayurannya? Lalu selalu belajar begitu, menyebutkan nama sayuran tersebut. Jadi selain literasi dan juga masuk numerasinya, juga memperkaya kosakata sehingga anak nanti akan menambah pengetahuan, wawasan, dan kemampuan berbicara serta bertuturnya di tingkat dasar. Seperti itu, Bu. Ya, berarti sangat bagus atau baik sekali ya untuk buku cerita itu kita gunakan sebagai sebuah media untuk belajar literasi numerasi untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah ada pengalaman yang lain? Ya, Ibu. Saya untuk di kelas saya juga ada yang berkebutuhan khusus, memang seperti Zayana itu mempunyai penyakit yang memang sudah penyakit bawaan, sehingga ketika saya tanyakan kepada orang tuanya memang untuk kognitifnya itu memang agak sedikit rendah. Jadi ketika di kelas saya ajarkan tentang konsep bilangan, misalnya konsep bilangan 3, untuk konsep bilangan 1, 2, sampai 3 itu dia alhamdulillah sudah bisa mengerti. Tapi untuk 4, 5 dan seterusnya itu Zayana ini butuh berulang-ulang dengan benda-benda yang ada di kelas ataupun ada di lingkungan sekitar itu. Jadi dia sangat suka, tapi untuk mengenal konsepnya itu dia perlu berulang-ulang lagi. Misalnya kita ambil angka 4, ambil bendanya sampai 4, Zayana perlu berkali-kali kita untuk dia bisa mengerti seperti itu. Jadi intinya harus berulang-ulang, tidak sekali 2 kali, tapi di sini harus berulang-ulang. Iya. Karena memang daya tangkapnya yang kurang. Luar biasa untuk semua pengalaman dari teman-teman bisa dapat dilihat oleh seluruh teman-teman di manapun berada. Minggu lalu saya baca di buletin LPMP praktek baik dari sahabat semuanya, guru-guru TK Negeri Pembina tingkat nasional, dengan judul tulisan adalah Panggung Boneka sebagai media dalam memperkenalkan literasi numerasi. Bisa diceritakan proses atau aktivitas di panggung boneka dan hasilnya seperti apa? Silakan Ibu Nisa. Terima kasih Bu Ana. Pada awalnya kami mencari apalagi yang bisa digunakan untuk anak-anak sebagai media pembelajaran mengenal literasi numerasi. Lalu kami dan teman-teman memutuskan untuk menggunakan panggung boneka sebagai media untuk mengenalkan literasi numerasi. Nah, dengan panggung boneka tersebut, melalui boneka-boneka tangan yang seperti ini, kami mengajak anak-anak untuk bercerita
Jadi tidak hanya guru, tapi anak-anak juga bisa bercerita menggunakan boneka tangan ini. Di situ dalam ceritanya kami membuat skenario yang di dalamnya terdapat materi-materi untuk mengenalkan literasi numerasi. Misalkan dalam cerita tersebut anak-anak ikut menghitung atau mengenal kosakata baru atau mengenal huruf-huruf. Jadi anak-anak tertarik untuk mengenal literasi numerasi, tidak harus dengan buku atau angka, tapi melalui media cerita panggung boneka. Seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya anak-anak sangat tertarik, sangat antusias dengan panggung boneka sebagai media untuk mengenal literasi numerasi. Ya, berarti dalam panggung boneka itu tidak hanya guru yang berperan, tapi anak juga dilibatkan. Dalam hal ini mereka mengenalkan kata-kata yang baru ya, mungkin bisa seperti itu, kosakata baru, ada pengalaman-pengalaman yang bisa mereka mungkin munculkan di situ, fashion mungkin juga seperti itu. Jadi sangat menarik ya untuk media panggung boneka ini yang kita gunakan atau teman-teman gunakan untuk mengenalkan literasi numerasi dengan cara atau dengan disesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan atau kebutuhan dari anak-anak juga, sekolah juga demikian. Sahabat guru, literasi adalah salah satu tombak dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan literasi baca tulis maupun numerasi, guru harus memahami kegiatan mainnya dan disesuaikan dengan aspek perkembangan anak. Ada banyak cara untuk menstimulasi literasi numerasi dengan kegiatan bermain pada lingkungan belajar, dan salah satunya adalah melalui panggung boneka yang sudah dikembangkan oleh rekan-rekan guru dari TK Negeri Pembina tingkat nasional. Semoga kegiatan talk show ini bermanfaat buat sahabat guru dimanapun berada. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih buat semua tim yang sudah bertugas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.